Halo Sobat Santuy semuanya, bagaimana kabar Anda? Lama tak jumpa, semoga sehat selalu dan pastinya jangan lupa ngopi ya guys ya. Apa yang akan terjadi jika dunia tiba-tiba berhasil menciptakan sebuah teknologi yang sangat mutakhir sampai mampu mentransfer usia seseorang? Apakah keabadian benar-benar bisa tercipta dan berhasil menciptakan kebahagiaan di dunia? Ataukah justru sebaliknya, yakni menciptakan sebuah kehancuran? Itulah ilustrasi yang ada di film ini yang dirilis pada tahun 2003 ini. Film ini berjudul Paradise. Seperti apa ceritanya? Langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton dan enjoy the time. Mindestalter 18 Jahre. DNA-Kompatibilität erforderlich. Alterungsprozess dauert 2 bis 3 Tage. Sebuah perusahaan bernama Ion telah berhasil menciptakan sebuah penemuan yang cukup mengguncang dunia dan jagat raya ini, baik online maupun offline, di mana perusahaan Ion ini mampu menyediakan sebuah layanan bagi orang-orang yang ingin hidup lebih lama bahkan abadi. Dan cuan yang dikeluarkan untuk mendapatkan layanan ini pun pastinya tidak seperti membeli eceran di warung Madura, melainkan dibutuhkan sekitar 1 atau 2 ginjal, bahkan masih kurang, mungkin 4-5an. Kurang paling yo. Bolah lanjut. Intinya biaya layanan ini sangat-sangat mahal, dan tak hanya itu, jika saja ada yang mau kaya secara instan, yang meskipun seseorang pepatah pernah mengatakan bahwa tidak ada yang instan di dunia ini terkecuali mie instan, tapi kali ini statement tersebut dapat dibantahkan dengan cara menjual usia alias mendonorkan usia kepada perusahaan Ion, dan usia tersebut akan dijual kembali kepada manusia-manusia kaya yang berminat untuk memperpanjang usianya. Das gespendete Lebensjahr großzügig vergütet. Tak hanya itu, usia di dalam dunia ini pun juga bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman untuk membeli sesuatu secara kredit seperti rumah KPR, kredit motor, kredit mobil, dan segala macam kredit-kredit lainnya. Tapi tetap ingat, jika saja tidak bisa membayar, kalian akan berurusan dengan bank titil alias debt collector yang siap mengambil usia Anda. Teknologi transfer usia ini memang sekilas nampak luar biasa karena mampu dan berpotensi membuat manusia hidup lebih lama atau bahkan abadi, tapi di sisi lain sebenarnya masih ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan, karena hal ini akan sangat mempengaruhi kestabilan hidup umat manusia, baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Oleh karenanya tak sedikit orang-orang yang menolak kehadiran perusahaan Ion ini dan memprotesnya dengan cara berdemo seperti ini. Tak hanya itu, bahkan ada sebuah kelompok ekstrim yang sangat menentang perusahaan ini sampai pada tahap menterornya dan siap membunuh para customer yang melakukan transaksi penukaran usia ini. Kelompok tersebut bernama Grup Adam. Dia memiliki lambang seperti ini yang ketika mereka berhasil melakukan pembunuhan dan pemberontakan, komplotan ini pun selalu menandai tempat tersebut dengan menggambar lambang seperti ini. Sensationell. Tujuan Grup Adam ini sebenarnya cukup mulia, yang bermaksud mempertahankan kesetaraan dan keadilan serta menjaga kestabilan hidup. Maksudnya biar sama gitu loh, orang miskin dan orang kaya kan juga sama-sama berhak untuk hidup ya guys ya. Sehingga sudut pandang Grup Adam dalam melihat fenomena ini adalah mentransfer usia dan membunuh tidaklah berbeda karena atas dasar keegoisan orang-orang kaya yang sebenarnya sudah tua dan waktunya untuk meningsoi justru bisa tetap hidup dan kembali muda dengan mengorbankan orang-orang miskin sebagai gantinya. Apakah sebegitu pentingnya hidupmu jika dibandingkan dengan orang lain? Dan apakah bijak Adam melakukan ini? Itulah landasan berpikir Grup Adam ini yang membuatnya rela melakukan pemberontakan yang sangat ekstrim ini. Pflegepersonal und die Angehörigen. Hat alle 15 Patienten exekutiert. Dari sini saya akan memperkenalkan kepada Anda dengan pria ini. Dia bernama Max. Dia adalah seorang manajer donasi dari perusahaan Ion. Max nampak sedang merayu seorang anak remaja berusia 18 tahun ini supaya mau mendonorkan usianya dengan mengatakan bahwa kau tak mau menaikkan derajat keluargamu yang miskin ini. Sekarang ada kenaikan harga loh kalau mau donasi usia sebesar 15 tahun. Memang sih ada sedikit efek samping setelah mendonor seperti sakit kepala yang mengakibatkan sedikit plonga-plongo atau mungkin bibir pecah-pecah, tapi bayangno 700.000 euro loh iki. Bayangno si Iwis. Kannst du deine ganze Familie rauskriegen, vollkommen egal. Dann ist das hier dein Sechser im Lotto.
Singkat cerita, dengan dedikasi dan kerja kerasnya, Max rupanya telah berhasil mendapatkan gelar karyawan manajer donasi terbaik yang berhasil mendapatkan donor usia 276 tahun berkat empati, ketulusan, dan target yang tepat, yaitu masyarakat miskin. Donation Manager des Jahres, Max Thoma. Setelah acara selesai, Max pun pulang ke rumah untuk menemui istrinya yang bernama Elena. Disitulah Max bercerita kalau dia berhasil menjadi karyawan terbaik dan tinggal selangkah lagi dia bisa mendapatkan rumah di dekat danau yang selama ini ia inginkan, yang meskipun apartemen ini sebenarnya masih belum lunas. Überleg mal. Ein Haus am See. Spinner, wir haben noch nicht mal die Wohnung hier abbezahlt. Setelah itu mereka berdua pun berkunjung ke rumah orang tua Elena dan sedikit ada percekcokan antara Max dengan bapak mertuanya, di mana si bapak sebenarnya tidak setuju dengan pekerjaan Max dan menyindirnya dengan mengatakan kenapa orang miskin lebih cepat mati dan si kaya justru makin muda. Max yang tersindir dan merasa bahwa perusahaan Ion ini sudah fair karena berani membayar mahal kepada para pendonor pun tak terima dengan statement si bapak. Namun si bapak terus saja menyindirnya sampai-sampai Max pun tak habis fikri dengan si bapak, sehingga ketika dalam perjalanan pulang Max masih saja rasan-rasan tentang bapak mertuanya ini. Es wäre schön, wenn du auch mal deinem Vater sagst. Außerdem reißt er sich jeden Tag den Arsch auf, um einen fetten Kredit abzubezahlen. Warum stellst du dich am Ende mal auf seine Seite? Setibanya di apartemennya yang masih belum lunas, mereka berdua pun sangat terkejut tatkala melihat apartemennya hangus terbakar oleh api. Tapi untungnya mereka masih memiliki asuransi. Für die Versicherung mehr nicht. Setibanya di kantor asuransi, mereka berdua pun kembali dikejutkan ketika Mbak asuransi mengatakan bahwa pihak asuransi tidak bertanggung jawab dengan kebakaran ini karena menurut laporan yang diberikan petugas pendeteksi kebakaran, semua ini terjadi akibat kelalaian si pemilik rumah dan diduga kebakaran itu diakibatkan oleh sebuah lilin. Elena sendiri merasa masih ingat betul bahwa dia sudah mematikan lilin, tapi apa boleh buat, dia pun tak bisa berkutik dengan keputusan ini. Leider ist eure Versicherung da gnadenlos. Das läuft unter Fahrlässigkeit. Ich bin mir sicher, dass ich die Kerzen ausgemacht habe. Dan permasalahan pun tak berhenti di sana. Pihak bank sendiri rupanya meminta uang apartemen itu dilunasi sekarang juga, yang nilainya sekitar 2,5 juta euro. Eure Bank wird sicher den Ausfall der Hypothek fordern. Das sind fast 2,5 Millionen. Tanpa sepengetahuan Max, ternyata Elena telah memberikan jaminan usia kepada pihak bank supaya bisa mengambil apartemen ini secara kredit. Dan ketika Max bermaksud menyumbang usianya juga, rupanya tidak ada satupun DNA resipien atau customer yang cocok dengannya. Mendengar hal ini, tangan Elena pun mulai ngejer alias gemetar karena uang 2,5 juta euro ini setara dengan pendonoran usia sebanyak 40 tahun. Ellie pun langsung ditahan untuk segera mendonorkan 40 tahun usianya. Keesokan harinya, Max pun nekat meminjam uang kepada Bu Sophie Tyson. Dia adalah pemilik perusahaan ini. Untungnya Max akhirnya menemukan sebuah harapan kecil di mana Bu Tyson mau mengusahakan untuk membantunya. Schicken Sie mir Ihre Daten zu. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Ja? Selama berhari-hari, satu-satunya harapan Max yaitu Bu Tyson tiba-tiba menghilang dan tidak bisa ditemui. Oleh karena itu, Max pun nekat menemui sang istri di ruangan donor yang berakhir tertangkap oleh penjaga. Max? Elena? Pendonoran usia Elena pun dilaksanakan. Singkat cerita, malam hari telah tiba. Elena sendiri nampak syok dengan keadaannya sekarang yang perlahan kulitnya mulai kisut. Max sendiri masih mengusahakan untuk bisa bertemu dengan Sophie dan terus menagih janjinya yang katanya mau meminjamkan uang untuk menyelamatkan sang istri. Bukannya meminjamkan uang, owner Sophie justru menaikkan jabatan Max. Namun karena Max lebih mencintai istrinya ketimbang jabatan, Max pun masih tetap ngotot supaya bisa bertemu dengan Sophie. Als ob ich hier noch eine Sekunde arbeiten will.
Setelah itu Max secara tak sengaja melihat owner Shopee yang sedang menaiki lift, sehingga Max pun seketika mengejarnya dan menagih janjinya yang katanya mau meminjamkan uang. Dari sini Anda akan melihat sebuah kejanggalan di mana si Shopee justru mengusir Max dan mengancam untuk memecatnya. Sie treten jetzt sofort zurück, sonst hat das Konsequenzen für Ihre Zukunft hier. Di sisi lain Elena sendiri masih saja tak bisa menerima melihat keadaannya yang sudah fix menjadi nenek-nenek Elena, yang meskipun begitu Elena masih tetap berusaha mempercantik diri supaya nggak kisut-kisut amat. Tak lama kemudian Elena pun mengalami keguguran yang rupanya sebelum pendonoran dia ternyata sudah hamil. Namun karena penuaan yang dialami, rahimnya pun tak kuat untuk mempertahankan si bayi. Kann man 40 Jahre auf einmal entziehen? Das ist völlig Elena hatte einen Abgang. Karena kecewa dengan sikap Shopee dan sekaligus merasa tak terima dengan paksaan pendonoran ini, Max pun nekat bergabung dengan grup Adam untuk menculik Shopee seperti apa yang diinginkan grupnya. Namun motif penculikan yang dilakukan Max sendiri sebenarnya bersifat pribadi, di mana Max menculik Shopee bukan untuk membunuhnya seperti apa yang diinginkan grup Adam, melainkan bermaksud mengambil kembali usia istrinya. Korrespondenten gelungen, Kontakt zu ihr aufzunehmen und sie hat sich... Ist das nicht besser als ein Straftäter jahrelang auf Konten? Percekcokan antara Elena dan Max pun terjadi di mana Elena sendiri sebetulnya tak habis fikri dengan kelakuan Max yang cukup nekat ini dengan menculik owner perusahaan Ion ini, yaitu Tuan Shopee. Namun karena sudah terlanjur, mengembalikan Shopee ataupun tidak, mereka berdua akan masih tetap dipenjara karena perbuatan penculikan ini. Akhirnya dengan berat hati Elena pun memutuskan untuk melanjutkan kegiatan penculikan ini. Singkat cerita, Max dan Elena pun pergi ke Lituania dengan menggunakan kapal untuk menemui seorang dokter yang bisa melakukan pendonoran. Namun sebuah kamera CCTV telah berhasil melacak keberadaannya, sehingga para polisi pun langsung melakukan operasi di kapal yang ditumpangi Max dan Elena. Wir haben noch die Pässe. Tak kehabisan ide, Max pun spontan melakukan sebuah aksi seperti ini. What's in the back? We're sorry, sir. You're good to go. Ya, Max dan Elena pun berhasil lolos dari razia besar yang dilakukan para polisi dengan cara menyandra keluarga ini dan bersembunyi di dalam kardus bersama Shopee. Untuk menghilangkan jejak digital, Max pun menghancurkan HP mereka dan langsung pergi meninggalkannya. Namun dari sini terjadi sebuah hal yang sangat tidak terduga, di mana Max rupanya telah salah menculik orang, karena bukannya Shopee yang mereka culik, melainkan anak kandungnya. Ich bin Marie Tyson, ihre Tochter. Namun Max sendiri tak mau percaya begitu saja, karena bisa saja kalau ini hanyalah sebuah alibi supaya dia bisa bebas. Karena yang Max ketahui, Shopee hanya memiliki satu orang anak dan dia pun sudah meninggal 10 tahun lalu akibat progeria alias penyakit penuaan dini. Sie lügt. Meine Mutter hält mich aus der Öffentlichkeit raus, genau wegen sowas. Bitte, bitte, meine Mutter wird alles zahlen, bitte, ich sag die Wahrheit, bitte! Singkat cerita, mereka bertiga memutuskan untuk istirahat sejenak di sebuah hotel kosong. Namun di saat mereka sedang enak-enak tidur, datanglah sebuah gerombolan grup Adam, di mana disinilah kita akan mengetahui bahwa yang mereka culik memang bukan Shopee, melainkan anaknya yang bernama Mary. Rupanya dia sengaja disembunyikan oleh Shopee supaya dia bisa tetap aman dan tetap bisa menjalani kehidupan seperti anak-anak lainnya. Ganz ruhig. Why would we want to kill Marie Tyson? Sementara di sisi lain, Shopee dan pasukannya sudah berhasil menemukan keberadaan mereka dan langsung meluncur.
Dari sini kita akan melihat penjelasan grup Adam tentang sebuah fakta sesungguhnya, yakni apa yang sudah dilakukan Sophie terhadap Max, di mana gelagat Sophie yang aneh seperti yang saya katakan tadi memang benar, karena rupanya dengan sengaja Sophie membuat skenario kebakaran apartemen milik Max dan Elena dan menyuruh pihak bank untuk meminta seluruh uang cicilan apartemennya tanpa toleransi sedikit pun, dan karena dulu jaminannya adalah usia Elena, sehingga Elena terpaksa harus mendonorkannya. That was much too expensive for the two of you. Gave you two the loan, but only if Elena put up her lifetime as a. Dan alasan kenapa Sophie melakukan semua ini adalah DNA Sophie adalah termasuk dalam kategori langka, dan karena mengetahui istri Max yaitu Elena memiliki DNA yang sama dengannya, sehingga untuk menangkal usianya yang sudah sangat tuir icikiwir, dia pun rela melakukan hal yang sekecil itu. And then all of a sudden your house burns down. Just when Sophie Tyson urgently needs a donation. And so that only Elena remains as a donor. Pasukan Sophie pun mulai datang untuk mengepung, namun grup Adam rupanya sudah menyiapkan sebuah strategi jitu, yakni menggunakan Max sebagai pancingan yang jika Sophie mau diajak masuk ke dalam, dia akan ditangkap secara hidup-hidup, dan jika tidak, maka dia akan langsung dibunuh saat itu juga. Negosiasi pun dilakukan di mana pasukan Sophie mulai menanyakan, kenapa kamu langsung meminta berbicara dengan Sophie? Bagaimana kamu bisa tahu kalau dia ikut bersama kami? Karena Max tak bisa menjawab, pasukan mereka pun langsung menodongkan senjatanya karena menganggap bahwa ini adalah sebuah jebakan. Mas ini ternyata adalah seorang mata-mata dari grup Adam, di mana dia pun langsung mengarahkan tembakannya ke arah Sophie dan Max dan Elena pun berusaha kabur dengan membawa Mary. Di dalam perjalanan Max yang tak tega melihat kondisi Mary, dia pun meminta kepada Elena untuk membawanya ke rumah sakit, tapi justru inilah yang diterima Max. Setelah itu Elena pergi dengan membawa Mary ke sebuah tempat dokter yang dimaksud untuk membantunya mendonorkan usia. Mary pun dibiarkan hidup dan berhasil dievakuasi, dan ternyata Sophie sendiri masih hidup karena dia menggunakan rompi anti peluru. Ich werde alles tun, für dich. Beberapa waktu kemudian Max nampak mencari istrinya Elena, yang disitulah Elena justru sedang bersama pria lain dan seakan lupa dengan perjuangan suaminya Max. Dari sini Max pun merasa kecewa dan tak habis fikri dengan kelakuan istrinya Elena, sehingga dia pun pergi dan meneruskan kehidupannya bersama grup Adam. Solange E.ON existiert, alle Transfers existieren, wird auch diese Ungerechtigkeit. Tamat. Wedok, angel anjene. Mbok yo eling. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah semoga Anda tidak dipertemukan wanita seperti Elena. Udah itu, terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.